usaha untuk mengikuti diklat kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh CGP kita bersama Ibu Umi Nurjana. Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolah kita ini perlu penerapan budaya positif, terutama untuk peserta didik kita. Budaya positif ini sangat baik, yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Itu namanya budaya positif. Kebetulan pada saat ini merupakan salah satu aksi nyata dari salah satu CGP kita yang akan dipaparkan oleh beliau. Mudah-mudahan pada saat setelah pelatihan ini Bapak Ibu sebagai peserta bisa mengaktualisasikan budaya positif kepada rekan kerja dan juga kepada siswa-siswi SMK NU Harbilis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan di waktu 1 jam ke depan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Yuliani Rahayu SPD selaku fasilitator saya. Yang terhormat Bapak Mulyana SPD MMPD selaku pengajar praktik saya. Yang terhormat Bapak Ibu Amrudin SH selaku Kepala Sekolah SMK NU Haluis. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK NU Haluis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan. Shalawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga kita selalu diaku sebagai umatnya hingga yaumil qiyamah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yang akan dipaparkan oleh saya Umi Nurjana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK NU Haluis Kabupaten Indramayu. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Oke. Sebelum kita memulai ke acara pemaparan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Oke. Dalam kegiatan ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya masih semangat ya Bapak Ibu ya. Bang antum enggak ya Bapak Ibu? Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, pernah dengar sebelumnya kalimat budaya positif? Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif
mengimbaskan kepada seluruh warga sekolah yang lainnya. Ya. Mungkin itu Bumi. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ya, begitu kurang lebih ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin menyampaikan tentang budaya positif? Bu Dewi barangkali. Oke, tadi sudah diwakili sama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sidik ya tentang budaya positif. Betul sekali, budaya positif itu adalah kebiasaan baik. Biasanya kebiasaan baik itu identiknya dengan kedisiplinan ya Bapak Ibu. Jadi biasanya budaya positif itu tertanam oleh diri atau intrinsik biasanya. Kalau kita sudah menanamkan pada diri kita intrinsik itu atau sudah menanamkan pada diri sendiri, biasanya aturan apapun yang apapun yang disampaikan kepala sekolah, tuntutan atau segalanya, itu biasanya kalau kita udah mulai dari diri, itu biasanya akan terbiasa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam budaya positif ada konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif di sini ada 8 macam. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Nah, di sini paradigma belajar itu sama halnya dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya lagi sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang sebaiknya kita gunakan itu berpusat pada peserta didik atau berpusat pada guru, Bapak Ibu kira-kira? Mana Bapak Ibu? Ada yang mau coba menjawab? Ada bersama barangkali? Kira-kira Pertanyaannya diulang, Bu. pertanyaannya kira-kira pembelajaran di kita itu berpusat pada peserta didik atau berpusat pada guru? Coba. Saya boleh, Bu. Maka sudah pasti. Terima kasih. Apa yang saya alami ketika di kelas, yang saya rasakan dan saya sadari betul bahwa apa yang saya lakukan pada saat pembelajaran di kelas belum menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini adalah salah satu kelemahan saya sendiri. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, ada yang lain? Dari Bu itu barangkali. Kira-kira pembelajaran kita itu berpusat pada peserta didik atau pada guru ya, Bu? Ya, kalau menurut kita
sebagai pendidik atau sebagai guru di dalam kelasnya, itu kita harus merubah sedikit demi sedikit. Seperti yang dijelaskan di sini, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau yang berpusat pada peserta didik, sehingga para peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu, kita tuh pembelajaran kita tuh harus menghambakan murid, harus berpusat pada peserta didik. Jadi kita itu harus tahu masing-masing kebutuhan peserta didik itu. Nah, kemudian di sini setelah kita bisa pembelajaran, sudah bisa mencoba melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di sini juga kita harus menerapkan sedikit-sedikit menerapkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di gambar sebelah ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Tapi kok nggak muncul ya? Oke, sebentar. Nah, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sambil nunggu gambar ini muncul, sudah tahu ya Bapak Ibu? Nah, ini sudah tahu, sudah pernah dengar ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, sudah pernah ya? Ya. Ada berapa dimensi tuh Bapak Ibu? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah Nah, sebelum kita bahas ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, kayaknya supaya kita ada peregangan, tidak tegang dan nggak ngantuk, ada nyanyiannya Bapak Ibu ternyata yang bisa diterapkan ke peserta didik kita. Coba kalau boleh saya minta Bapak Ibu berdiri untuk kita gerak sedikit. Boleh. Ini ada nyanyiannya dan ada gerakannya Bapak Ibu. Tadi mau nyanyi katanya, Bu. Oh, boleh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri,
kreatif, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. mungkin seperti itu ya, apa namanya, nanti kita coba diterapkan ke kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Siap Bu. Oke, saya bahas satu persatu. Di sini ada beriman dan bertakwa pastilah ya, karena kita basicnya juga agama, jadi kita pasti sudah mempunyai, sudah menerapkan ini. Kemudian berkebinekaan global itu sama dengan kayak berbudaya gitu ya Bapak Ibu ya, saling bergotong royong. Nah di sini saling bergotong royong itu tidak selamanya tentang bersih gotong royong tentang itu, bukan. Jadi gotong royong di sini kita berkolaborasi antara peserta didik dengan guru gitu. Jadi kita harus sering berkolaborasi, entah itu dengan antara guru dengan peserta didik atau guru dengan guru. Jadi kita itu harus mulai menerapkan tentang bergotong royong yang berkolaborasi. Kemudian ada lagi yang kreatif, ada yang bernalar kritis dan mandiri. Oke, bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Siap. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini pengertiannya ketidakpahaman siswa terhadap sesuatu konsep karena berdasarkan pengalaman pribadi dan pemikirannya saja, menurut Dijkstra 2016/87. Nah di sini ada ilustrasi guru yang mengontrol murid. Misalnya mengontrol murid itu gimana sih? Atau boleh nggak sih kita itu mengontrol murid? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Boleh nggak kita itu mengontrol murid dalam miskonsepsi ini? Enggak Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Mengontrol murid itu gimana ya Pak Hamdan ya? Kira-kira gimana tuh? Ini ilusi yang miskonsepsi, artinya yang kurang tepat gitu. Ada pendapat Pak Hamdan? Atau Bu Afro? Mengontrol murid itu seperti apa gitu? Apakah ini boleh? Atau gimana Pak Andi pendapatnya mengontrol murid dengan ilustrasi seperti ini? Boleh Bu? Boleh. Siapa? Mungkin saya menerapkan di beberapa kelas yang sudah saya ajar ya, dalam mengontrol itu terkadang beberapa siswa itu ada yang memiliki pemahaman yang tidak seharusnya dilakukan. Oke. Contohnya seperti bolos ya. Jadi kita harus mengontrol agar siswa tersebut masuk pada saat jam mengajar. Tetapi ada batasan tertentu yang harus diterapkan oleh guru tersebut. Ya. Contohnya tidak adanya ancaman dalam mengontrol siswa, Oke. apakah pentungan atau apa ya. Ya. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Jadi ada mengontrol siswa diperlukan, cuma tidak melebihi batas yang diwajarkan. Nah itu terima kasih Mas Salman. Nah itu tadi dari kalimat Mas Salman itu ada bahasannya yang pengancaman dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di belakang ya Bapak Ibu. Jadi ada salah satunya itu tentang keyakinan kelas. Bolehkah kita mengancam anak-anak atau murid kita? Bolehkah kita mengontrol
segitiga. Siap. Ya, sebagai penutup